Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia kelak akan datang pada hari kiamat sebagai pembela, sebagai syafaat bagi orang yang mempelajari dan mengamalkan kandungannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an dhahibihima. Hadis riwayat Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu katanya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya di dunia akan dipanggil, yang didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, yang akan membela orang-orang yang mengamalkan kandungannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'u wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiram. Ya ulangi, wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkul lahun ajran. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang biasa membaca Al-Quran yang mahir dalam membacanya kelak akan berkumpul bersama malaikat-malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang tertatih-tatih dalam membacanya lagi berat, ia memperoleh 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Penjelasan, Al-Quranul Karim diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk dibaca, dipelajari, dan diamalkan kandungannya. Karena fungsi Al-Quran adalah sebagai hidayah, petunjuk kepada umat manusia seluruhnya, mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat.
Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk atau hidayah itu, serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Karenanya Al-Quran haruslah dibaca, dipelajari, dan diamalkan kandungannya. Maka seorang muslim yang benar-benar mahir membaca Al-Quran, yang senantiasa mempelajarinya dan mengamalkan kandungannya, oleh Nabi Muhammad SAW dinyatakan bahwa orang tersebut kelak di akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperoleh martabat khusus, yakni bersama malaikat-malaikat yang mulia. Sementara bagi yang belum mahir tapi berkat kesungguhannya, dia akan diberi pahala double, satu pahala karena membacanya, ya, yaitu semata-mata membacanya, dan yang kedua karena upayanya. Ya, pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini: 1. Fungsi Al-Quran adalah sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia seluruhnya, mana yang benar dan mana jalan yang salah. Yang kedua, Al-Quran akan berfungsi sebagai syafi', yaitu penolong pada hari kiamat nanti bagi orang yang gemar membacanya, mempelajarinya, serta mengamalkan kandungannya. Yang ketiga, upaya dan mengamalkan mendapatkan 2 pahala. Ya, jadi ini beberapa hadis yang menerangkan tentang apa? Keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran nanti akan menjadi syafaat pembela kalian nanti di akhirat. Oleh karena itu, mari kita usahakan tiap hari kita membaca Al-Quran. Kiranya itu aja yang dapat kita bacakan pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.